syukur bagimu. Baik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Sumora. Silakan Pak. Baik, Ya. terima kasih. Selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Amin. Terkhusus Ibu Des Putri Hulu, Mama Faithful ya. Puji Tuhan, kita bisa lanjutkan lagi ibadah pagi kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Setelah libur ya, libur 3 hari. Tapi terima kasih banyak atas doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kesembuhan saya. Terima kasih untuk semuanya, saudara-saudaraku ya. Puji Tuhan, Tuhan kita sangat baik. Dia memberikan kita kesembuhan dan Dia baik untuk kita semua. Pagi hari ini kita bisa kembali ke ruangan Zoom meeting kita, live streaming kita melalui Facebook. Semuanya saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya selalu menantikan firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Luar biasa pagi hari ini. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur bagimu ya Tuhan, sebab pagi hari ini Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera yang terus Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami semuanya, mendorong hati kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan ini adalah merupakan quality time, waktu yang terkhusus sangat berharga bagi kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau dan firman-Mu yang terus memberikan kesegaran dan juga penguatan terus di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk melaksanakan segala tugas yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara kami yang sudah bersiap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke kitab yang sangat terberkati dari kitab Galatia. Semakin kita merenungkan, semakin kita mendalami kebenaran firman kasih karunia Allah di dalam kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan merasakan bagaimana rencana Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kehidupan kita saat ini. Dan untuk itu kita akan kembali membaca dari Galatia pasal 1 ya. Kita masih di bagian perikopnya yang ketiga ya, sudah masuk ke bagian perikopnya yang ketiga, yaitu dari ayatnya yang ke-11 ya. Kita akan sama-sama mendengarkan bagian ini lagi ya. Dari ayatnya yang ke-11 kita akan membaca sampai
ayatnya yang ke-14. Ya, kita lihat dulu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Baik, puji Tuhan. Saya akan baca terlebih dahulu untuk kita semuanya. Dari ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau wahyu Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa mendalam berkat Tuhan apabila kita terus melihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan Rasul Paulus di sini. Setelah kita melihat beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus mengatakan di ayatnya yang kedua, sebab aku bukan menerima Injil yang dia beritakan, yang diberitakan Paulus, bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, kata Paulus. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima Injil itu langsung oleh penyataan, wahyu, atau berjumpa langsung dengan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi apa sebabnya? Kalau begitu apa sebabnya Paulus tidak perlu mengkonfirmasi, ya, atau tidak perlu belajar, ya, dari Petrus? Karena di sini kita lihat sebetulnya dalam cerita selanjutnya, ya, di pasal 2 ini kita mengetahui sebenarnya Paulus itu lebih mengarahkan pernyataannya ini. Sebenarnya maksud dia adalah bahwa sebelum dia diselamatkan, sudah banyak orang yang sudah mengenal Yesus, baik nabi-nabi maupun rasul-rasul Yesus Kristus, tapi dia tidak pernah bertanya kepada mereka. Ya, biasanya kan kalau orang baru, ya, mesti bertanya kepada orang lama, ya, tentang, apalagi tentang suatu pengajaran, ya, membawa suatu misi pemberitaan, mesti belajar dari senior begitu, ya. Tapi kalau kita lihat, Paulus mengatakan, saya tidak pernah belajar dari siapapun manusia, dan tidak pernah berguru kepada mereka, dan tidak pernah menanyakan apapun kepada mereka untuk memulai pemberitaanku tentang Yesus Kristus. Tapi aku langsung menerima firman Tuhan itu mulai dari nol,
dan sampai Paulus menerima seluruh lengkap firman Tuhan yang disampaikan Yesus Kristus kepadanya, itu tidak pernah dia tanya kepada Petrus misalnya, ya, bagaimana saudara Petrus kira-kira seperti apa gambaran pemberitaan tentang Yesus Kristus yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya, atau kepada Yohanes, atau kepada Yakobus dan sebagainya. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa pemberitaan Rasul Paulus ini bukan merupakan estafet dari, ya, pemberitaan yang sebelumnya sudah disampaikan, meskipun itu adalah tentang Yesus Kristus. Ya, tapi ini menarik untuk dicermati, ya, Bapak Ibu Saudara. Menarik untuk dicermati. Karena begitu berani Paulus mengatakan, aku tidak pernah belajar dari orang-orang percaya yang sebelumnya. Tapi memang kalau sekilas orang, kalau hanya sekilas, orang tidak akan bisa menemukan perbedaan itu, ya, Pak Pendeta Pardosi. Nggak bakalan bisa, susah mereka untuk, pasti mereka bilang sama saja itu, iya kan? Nah, sama saja itu katanya. Karena memang apa yang disampaikan Petrus, Yakobus, Yohanes Pembaptis, itu kan semuanya mengenai Yesus Kristus kan? Ya, memang yang disampaikan Paulus mengenai siapa? Yesus yang lain. Kan tidak. Yesus yang lahir di Bethlehem, ya, yang dibesarkan di Nazaret, ya, dan yang melayani bangsa Israel, yang dijanjikan oleh para nabi, dan yang mati di kayu salib. Lalu apa perbedaannya? Ya, kenapa dikatakan bukan merupakan estafet dari pemberitaan yang sebelumnya? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, sehingga disinilah yang disebut dengan oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil yang mana ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita sudah belajar beberapa kali bahwa arti daripada Injil itu adalah Evangelion. Gospel itu adalah kabar baik, kabar sukacita, ya. Tapi kabar baik, kabar sukacita itu di dalam Alkitab itu beragam. Ada banyak, ya, bermacam-macam, tergantung konteksnya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus, kata Paulus di sini, ya, Bapak Ibu Saudara, itu dia katakan berbeda dengan apa yang telah diterima oleh rasul-rasul, orang-orang percaya sebelumnya, ya. Sebab semakin kita penasaran mendalami, ya, pernyataan Paulus ini, karena Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-14, ya, dari, ya, ayat 13. Sebab kamu tahu, ya, kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu sebelum dia selamat. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini Paulus menyatakan bahwa
sebelumnya di dalam kehidupan agamanya sebagai seorang Farisi agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dia dengan kecemburuan yang besar karena dia ingin menyenangkan manusia tentunya ya untuk mengkonfirmasi ayatnya yang ke-10 di mana Paulus mengatakan, aku tidak mencari kesukaan manusia melainkan kesukaan Allah, karena memang dulu dia menjadi seorang yang sangat luar biasa menyenangkan hati manusia sampai dia menganiaya jemaat Allah, ya. Jadi untuk menyenangkan hati manusia, dia menganiaya jemaat Allah, orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus. Artinya dia tahu alasannya kan? Kenapa Saulus dulu menganiaya Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, dan yang lain-lainnya, orang-orang yang sudah selamat, termasuk membunuh Stefanus, ya. Tahu Saulus alasannya. Alasannya apa? Karena mereka percaya Yesus adalah Mesias, ya. Jadi bukan tidak tahu doktrin pengajaran yang diajarkan di dalam jemaat Tuhan di Yerusalem itu, bukan tidak tahu. Saulus justru karena dia tahu makanya mereka dianiaya, ya. Justru karena Saulus ini adalah orang yang pintar, orang yang hebat, dia katakan bahwa dia adalah orang yang sangat taat, dikatakan di ayatnya yang ke-14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, ya, memelihara hukum Taurat, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus itu bukan tidak tahu apa yang diajarkan Petrus. Tahu dia. Bukan tidak tahu dia apa yang diajarkan oleh Yohanes. Dia bukan tidak tahu apa yang diajarkan oleh Yakobus. Tahu persis dia, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia tidak mempercayai pemberitaan itu tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya. Sampai dia nanti akan menerima sendiri apa yang menjadi permulaan daripada pemberitaannya untuk dia sampaikan ke bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat spesial, yang sangat khusus, istimewa, untuk meneguhkan kebenaran yang dalam pernyataan Paulus di ayatnya yang ke-12, bahwa dia tidak menerima pengajarannya, ya, dari para rasul sebelumnya, dari para nabi sebelumnya, tapi dia langsung menerima wahyu pesan dari Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, ya. Yesus sendiri yang langsung berfirman, bertemu dengan dia, dengan Saulus, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah di episode sebelumnya, kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus, itu posisinya bukan di daerah Yerusalem, ya, bukan di daerah Yerusalem sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, ya, tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dikatakan di Kisah Para Rasul 9, kita baca lagi, saudara-saudaraku, ya. Mari kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 9, ya, karena beberapa hari yang lalu kita
baru hanya melihat secara sepintas Kisah Para Rasul 9. Mari kita lihat bagian ini lagi ya. Kita dalami lagi bagaimana Saulus bertobat, bagaimana Saulus diselamatkan. Kisah Para Rasul 9. Sudah Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihat, saya baca ya dari ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik, ya, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Damsyik itu sudah di luar daripada wilayah teritorial Yerusalem. Ya, bukan daerah Israel lagi Damsyik, sudah daerah bangsa lain. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, dari surga, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang, teman-temannya ini, mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Teman-temannya tidak melihat, ya. Tetapi Paulus melihat enggak tadi? Paulus melihat, ya, melihat Tuhan. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya, jadi teman-temannya mendengar bunyi. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar seperti hanya bunyi saja, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud dari apa yang mereka dengar, bunyi yang mereka dengar, dan mereka juga tidak melihat seorang pun. Tapi Saulus melihat Tuhan Yesus dan mendengar persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ya, nah itu Bapak Ibu Saudara uniknya. 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi Saulus mengalami kebutaan pada matanya, tapi kemudian dia bisa melihat kembali. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi rupanya di sini Yesus berkata kepada Saulus bahwa di rumah seseorang yang bernama Yudas ada Ananias yang sedang berdoa dalam penglihatan daripada Saulus di sini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, berdoa menumpangkan tangannya kepada Paulus. Nah, itu yang dikatakan Yesus kepada Ananias. Jadi pasti kagetlah Ananias, kan, Bapak Ibu Saudara. Karena Ananias juga tahu yang namanya Saulus, dia adalah seorang pembunuh.
orang-orang percaya pada saat itu. Jadi Yesus bilang, sudah kau pergi dulu ke rumahnya Yudas, ya. Di situ Saulus sedang berdoa, ya. Saulus sedang berdoa dan dia sudah lihat kau menumpangkan tangan kepadanya. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini pasti Ananias, wah, bisa ini nih akhir hidup saya ini, mati saya ini akan dibunuh oleh Saulus, ya kan? Benar apa tidak ini? Mengerikan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tapi Tuhan yang bilang, bagaimana? Tidak mungkin salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah Ananias menunjukkan keraguannya kepada Tuhan dan dia berargumen begini. Dia jawab ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Nah, jadi Ananias bilang, jadi saya pergi ke sana untuk menjadi korban berikutnya. Kira-kira begitu, ya. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi dia tanya pada Tuhan Yesus, enggak salah nih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Ananias ingin mendapat penjelasan yang lebih jauh dari Tuhan Yesus supaya dia lebih diyakinkan lagi, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia tidak salah tentunya. Di ayat 15, tetapi firman Tuhan Yesus kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini, Saulus ini, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Yesus, kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dimulai dari tujuan pengutusan daripada Saulus ini dari awal sejak awal adalah kepada siapa? Kepada bangsa Israel dari awal. Tidak begitu. Pengutusannya bukan kepada bangsa Israel, dikatakan pengutusannya kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang bisa kita ambil di sini, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita membandingkan dengan pengutusan pertama kali yang didengar. Jadi apa yang didengar oleh 12 rasul dengan yang didengar oleh Paulus itu, pengutusan mereka tidak sama. Jadi ini yang akan kita lihat fakta di dalam Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan disama-samakan semuanya. Apa yang sama, apa yang berbeda itu harus jelas. Kalau tidak bisa membedakan, ya berarti namanya tidak mengikuti apa rencana Tuhan, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, mana bedanya? Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Ya, jadi poinnya yang tadi sudah kita lihat bahwa bedanya ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya dan menyatakan wahyunya, firman-Nya kepada Paulus, kepada Saulus, dia ditugaskan untuk menjalankan misi pemberitaan Injil untuk bangsa-bangsa lain. Ya, meskipun nanti akan kita lihat bahwa juga Paulus tentunya juga tidak meninggalkan bangsa Israel atau orang-orang Israel yang mau mendengarkan pemberitaannya. Ya, sehingga tidak heran dia pergi dari kota ke kota, dia akan masuk lebih dulu ke sinagog-sinagog orang Yahudi, ya, yang berada di bangsa-bangsa lain, karena di berbagai negara, ya, sudah tentunya justru tersebar banyak orang Yahudi,
sehingga mereka membangun tempat-tempat peribadahan mereka yang disebut dengan sinagog. Jadi kalau Paulus memberitakan Injil, Paulus akan masuk dulu ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi seperti yang dilakukannya di kota Filipi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10 ini, ya. Bagaimana 12 murid Yesus, Petrus, Yakobus, ya, dan Yohanes, Thomas, Bartolomeus dan sebagainya, bagaimana mereka pertama kali mendengar pengutusan mereka, ya, sebagai Rasul Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-5, ya, ayatnya yang ke-5. Saya baca dari ayatnya yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dan kita sudah beberapa kali melihat dari Kisah Para Rasul 1 bahwa yang menggantikan Yudas Iskariot adalah Matias, ya. Jadi tetap 12. Sekarang bagaimana pengutusan kepada mereka ini, 12 rasul ini? Judul perikopnya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka. Apa pesannya? Pergilah ke bangsa-bangsa lain, begitu? Bapak Saudara, coba kita lihat dulu ayat firman Tuhan itu dengan baik. Ya, kita dengan jujur dulu membaca Alkitab itu, ya. Jangan seperti yang dinyatakan Saulus tadi, bahwa dia adalah orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya, sampai dia menjadi seorang yang sangat pencemburu dan penganiaya dan melakukan kekerasan kepada orang lain karena tanpa pengertian yang benar. Ya, hanya karena tradisi. Kan begitu, ya? Jadi kita harus melihat firman Tuhan, apa yang dikatakan di situ, ya, kebenaran. Yesus berpesan kepada 12 murid itu, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Jelas, Bapak Ibu Saudara? Ya, dari awal itu yang didengar oleh Petrus, Yakobus, dan seterusnya Yohanes. Bukan pergilah kalian ke bangsa-bangsa lain. Tidak dikatakan begitu. Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan apa? Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang kita lihat di pasal 15. Mari kita lihat di pasal 15. Saudaraku, bagaimana Yesus menyatakan bahwa hal yang sama. Posisi Yesus Kristus dengan 12 muridnya pada saat Yesus ada di bumi bersama dengan mereka, ya, Yesus menyatakan bahwa dia datang ke dunia ini adalah bukan untuk bangsa-bangsa lain, tapi adalah untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, dan tidak mungkin berkontradiksi dengan apa yang dikatakan kepada 12 muridnya sebelumnya. Matius pasal 15. Kita lihat mulai dari ayat 21. Judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya, bukan keturunan Abraham, bukan orang Israel, bukan dari 12 suku bangsa Israel, tapi ini adalah perempuan keturunan dari bangsa lain. Ya.
Nah, datang pada Yesus. Ayat 12, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, minta tolong kepada Yesus. Katanya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perempuan Kanaan ini meminta berkat keselamatan bagi anaknya, untuk anaknya yang sangat menderita karena kerasukan setan. Rupanya perempuan ini meskipun dia adalah perempuan dari bangsa lain, tapi dia juga sudah mengetahui tentang anak Daud, Mesias, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan itu untuk meminta keselamatan untuk keluarganya. Tapi kita lihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa mereka mau melayani untuk kesembuhan daripada perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, Yesus saja diam, tidak menjawab. Murid-muridnya apa? Mengatakan, suruh dia pergi, usir dia. Ya, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Kalau memang mereka menyadari mereka melayani semua orang, kenapa mereka memperlakukan perempuan yang bukan orang Israel ini, yang dari bangsa lain ini seperti itu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya, ya kita lihat, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Diulangi lagi. Jadi Yesus tidak bilang, aku diutus untuk semua orang, baik Israel maupun yang bukan Israel, untuk semua suku, di semua bangsa di dunia ini. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Pernyataan Yesus itu sangat jelas dan jangan ditambahin dan jangan dikurangi. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa demikian? Ya, karena Yesus datang untuk menggenapi janjinya, janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Kalau keturunan Abraham siapa? Bangsa Israel, kalau mereka sudah dipenuhi dengan kebenaran, kalau mereka sudah menerima Raja Mesias dengan sepenuhnya, mereka sudah di pihak Tuhan, ya, barulah bangsa-bangsa lain itu kecipratan, atau bangsa-bangsa lain itu dapat bagian melalui bangsa Israel. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu yang ditetapkan dari semula, dari awal, ya. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita lihat ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, minta tolong terus dia. Ingin mendapat bagian langsung dia berkat keselamatan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Lagi-lagi Yesus menjawab di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, tambah mudah enggak? Tambah gampang atau tambah sulit nih Bapak Ibu Saudaraku? Tambah sulit Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tambah sulit. Jadi anak-anak itu siapa yang dimaksud anak-anak? Anak-anak perjanjian, anak-anak kerajaan sorga, ya, anak-anak bangsa pilihan, bangsa Israel. Siapa yang dimaksud anjing di situ? Ya sudah jelas lah, ya, perempuan ini.
Ya, Yesus bukan berkata kasar dan bukan merendahkan wanita ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak sama sekali. Tapi Yesus ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan yang jauh, ya, yang tidak sebanding antara anak-anak dengan anjing. Kalau anjing itu tidak mendapat warisan, tapi anak-anaklah yang memperoleh warisan. Pada waktu itu, itulah pernyataan Yesus. Ya, dia adalah roti, ya, roti dari surga yang turun ke bumi, yang dijanjikan, ya, membawa sebagai makanan rohani yang menyelamatkan umatnya Israel, ya. Dan bangsa-bangsa lain itu bukan tidak mendapat bagian di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi perempuan itu juga tahu juga rupanya, sadar diri juga dia. Dia tidak mengatakan, kok bisa begitu? Bukankah engkau datang untuk semua orang? Enggak, dia tidak protes seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, perempuan itu juga mengatakan benar itu memang, ya kan? Kami tidak mendapat warisan. Ya. Karena apa? Karena harus nunggu dulu orang Israel dipenuhi full dulu mereka. Mereka semua para pemimpin dari bangsa Israel itu harus bertobat semuanya, ya. Barulah kerajaan sorga yang dijanjikan kepada mereka, yang dikatakan sebab kerajaan sorga sudah dekat kalau mereka bertobat. Dan Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus dengan jalan supaya bangsa Israel semuanya bertobat. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan oleh perempuan itu tadi, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah, ya, bagian yang terkecil, itu pun kalau dapat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, hai perempuan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya mendapat keselamatan, mendapat kesembuhan. Amin. Ya, berapa banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara dari bangsa lain? Banyak ya? Nggak ada banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini apa? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika murid-murid Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes mendengarkan pengutusan mereka memberitakan Injil Kristus, Injil kerajaan sorga, mereka yakin betul Bapak Ibu Saudaraku bahwa orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, merekalah, ya, saudara-saudaraku, yang pemberitaan Injil kepada bangsa Israel itu, kepada orang-orang Yahudi, itulah yang harus diikuti, ya, itulah yang harus diikuti oleh semua orang percaya yang berikutnya, yang mengaku percaya berikutnya, siapapun dan kapanpun. Dan itu yang menjadi salah kaprah ketika mereka bertemu dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, karena mereka seperti Ananias tadi, ya, bagaimana bisa ada orang percaya tidak mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dari 12 rasul Yesus Kristus. Apalagi Petrus itu diberikan oleh Yesus Kristus sebagai apa dia? Pemegang kunci kerajaan sorga dikatakan, ya. Jadi Yesus katakan, engkau Petrus, engkaulah yang kuberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Tapi Paulus katakan, saya tidak belajar dari mereka, ya. Jadi Ananias pun dia ragu. Dan
kenapa tidak ada surat rekomendasi dari 12 rasul bahwa dia adalah rasul juga. Dan juga kenapa pemberitaannya berbeda, kenapa Paulus di mana-mana memberitakan tidak perlu mengikuti hukum Taurat, sedangkan Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka semuanya hidup dalam memelihara hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini besok kita dan selanjutnya kita akan dalami lagi, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengerti apa maksud Paulus bahwa aku tidak menerima pengajaran yang ku terima tentang Yesus Kristus dari manusia, dan bahwa Paulus itu menerima pemberitaan yang berbeda, ya, pemberitaan yang berbeda yang terkhusus oleh kasih karunia Tuhan, yang menekankan pada kasih karunia Tuhan, yaitu salib Kristus yang dimulai dari pemberitaan tentang kematiannya, ya, kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Karena itulah Injil yang diberitakan Paulus sebagai jalan keselamatan bagi semua orang tanpa perbedaan. Ya, itu yang didengar dia langsung dan diterimanya langsung ketika bertemu dengan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini yang kita syukuri, sangat syukuri, kita mengenal kasih karunia ini, saudara-saudaraku, membuat hati kita, pikiran kita semakin diyakinkan terus oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, diberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal kasih karunia-Nya, dan kita akan terus setia dan tekun untuk memberitakannya kepada semua orang. Amin. Dan kita tahu pemeliharaan Tuhan terus untuk kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus akan terus memperlengkapi kehidupan kita semua. Apa yang kita perlukan, Tuhan Yesus menyediakan bagi kita semuanya. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita berdoa, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami yang mulia. Engkau selalu memperbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Setiap hari yang baru kami selalu merindukan waktu yang terkhusus, quality time bagi kami Tuhan adalah yang sangat penting dan terutama. Sebelum kami memulai aktivitas kami semua, kami terlebih dahulu memberikan pikiran dan hati kami ditenangkan oleh damai sejahtera Tuhan, oleh firman-Mu, firman kebenaran-Mu melintasi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tenang melakukan semua tugas kami hari ini, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara seiman kami, anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, bisa tetap dengan konsisten memberikan dirinya diperlengkapi oleh berkat-berkat kebenaran firman Tuhan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi untuk kita, salam kudus ya. Terima kasih, sehat semuanya. Ya, sampai berjumpa kita besok pagi lagi, dan saya serahkan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu.